Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan sebuah pembahasan mengenai kaitan intelijensi dalam bidang klinis untuk mata kuliah psikodiagnostika 33F dengan dosen pengampu Bu Astri Fatmasari, MPSI Psikolog. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Makfira Nur Aziza, lalu ada Kristina Juliarti, Elisha Puspita Dewi, Agustin Amanda Putri Utami, dan Anjas Apriliani. Kelompok kami memiliki 5 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian intelijensi, lalu sejarah tes intelijensi, pandangan teori mengenai intelijensi, manfaat tes intelijensi yang berkaitan klinis, dan contoh tes intelijensi. Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli. Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut intelijensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat intelijensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Intelijensi secara umum juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu. Kemampuan dan kecepatan kerja otak ini disebut juga dengan efektivitas kerja otak. Selanjutnya ada sejarah tes intelijensi. Jadi teman-teman, sejarah psikologi klinis ini berkaitan erat dengan asesmen intelijensi. Keberhasilan dalam bidang ini mungkin tidak akan ada yang namanya bidang psikologi klinis. Secara khusus, tes intelijensi ini merupakan perangkat asesmen dalam psikologi klinis yang paling menonjol atau penting. Oke, secara singkat, sejarah dari tes intelijensi adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat perkembangan tes intelijensi ini dimulai dari tahun 1882 dan terus berjalan sampai tahun 1955. Tentu saja perkembangan tes intelijensi ini masih terus berkembang sampai dengan sekarang, di mana tes-tes ini menyesuaikan juga dengan perkembangan dari teori-teori intelijensi yang ada. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan teori mengenai intelijensi. Yang pertama adalah pandangan Nacher. Nah, metode dasar dari pandangan Nacher ini penentuan bahwa intelijensi bersifat hereditas atau keturunan dengan menguji IQ individual yang memiliki perbedaan hubungan darah. Kecenderungan bagi mereka yang memiliki hubungan darah akan memiliki korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa intelijensi itu diwariskan. Kemudian, selanjutnya, pandangan nurture. Nah, di pandangan nurture ini, IQ bukan sesuatu yang tetap dan tidak berubah, di mana IQ bisa dipengaruhi oleh intervensi lingkungan. Terdapat bukti berkaitan dengan studi-studi longitudinal mengenai pengaruh lingkungan dari sudut nurture. Kenaikan dan penurunan IQ juga bisa berakibat dari perubahan-perubahan menguntungkan dari lingkungan yang muncul dalam kehidupan anak dan intervensi lingkungan yang direncanakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah manfaat tes intelijensi pada bidang klinis. Secara umum, penggunaan tes psikologi pada bidang klinis digunakan untuk diagnostik, prognostik, dan terapeutik. Diagnostik ini terkait dengan fungsi klasifikasi permasalahan individu yang mengalami gangguan-gangguan psikis, baik yang ringan maupun berat. Kemudian tes psikologi juga ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait aspek sosio-biopsikologis, karena tingkah laku perilaku manusia dipandang sebagai produk dari aspek-aspek tersebut. Nah, selain itu, tes psikologi juga digunakan untuk meramalkan atau memprediksi perkembangan individu tersebut selanjutnya. Dengan demikian, prediksi dan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terkait perilaku serta aspek-aspek yang mendasarinya dapat dianalisis sehingga membentuk prognosis dan terapeutik yang tepat. Kemudian, secara khusus, tes intelijensi sebagai salah satu bentuk tes psikologis di dalam bidang klinis ini digunakan untuk memahami pola atau profil individu yang dapat terlihat dari skor tes, yaitu skor tes yang terkait dengan kelemahan dan kekuatan yang signifikan. Analisis profil menyediakan data yang dapat membantu dalam mendiagnosis gangguan neuropsikologis, yaitu kerusakan otak dan berbagai bentuk psikopatologi yang mempengaruhi fungsi otak secara langsung. Nah, skala Wechsler menjadi tes yang paling sering digunakan oleh para klinisi.
terdapat tugas yang bervariasi pada skala Wechsler dan berbagai macam respon yang diperlukan, membuat tes ini berpotensi menjadi alat yang sangat berguna untuk screening neuropsikologis. Nah, analisis skor setiap subtes juga dapat dilakukan oleh klinisi untuk melihat bagian-bagian tertentu yang menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan. Jumlah peneliti yang berminat mengembangkan tanda yang pasti untuk menunjukkan kerusakan otak, merancang berbagai rasio dan quotient berdasarkan pola skor subtes. Nah, David Wechsler sendiri mengacu pada salah satu pola tersebut yang disebut deterioration quotient atau DQ. Nah, bisa juga disebut oleh beberapa orang sebagai indeks kerusakan. Namun, baik DQ Wechsler maupun indeks berbasis Bayes lainnya tidak memiliki kinerja yang cukup memuaskan untuk dapat mengukur gangguan neuropsikologis dengan valid dan dapat berdiri sendiri. Sehingga dalam menegakkan diagnosisnya, masih diperlukan data dukung lain seperti pengukuran fisik, EKG, EEG, observasi langsung, dan catatan harian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Agustin. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh tes intelijensi yang bisa digunakan pada bidang klinis. Ya, yang pertama adalah WISC. Beberapa penelitian menggunakan WISC untuk mengungkap gejala-gejala gangguan klinis pada anak. Di antaranya seperti main brain dysfunction atau brain damage, learning disabilities, anxiety, Delinsky, dan lain-lain. Kemudian ada WPPSI, adalah alat tes yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan anak-anak dengan keterlambatan kemampuan kognitif. Kemudian mengevaluasi keterlambatan kemampuan kognitif, gangguan intelektual, dan autisme. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menentukan jenis sekolah yang tepat bagi anak hingga melihat apakah anak mengalami kerusakan pada otak. Yang ketiga adalah WISE. WISE ini adalah untuk mendeteksi adanya penyimpangan. Penyimpangan ini berupa penyimpangan perilaku dengan melakukan interpretasi klinis terlebih dahulu dan ditambah dengan melakukan observasi secara kualitatif dan interpretasi individual. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada teman saya, Mbak Vira.